Satu, kedua, kira-kira gerbongnya itu gimana, Bu? Apakah gerbong gemuk atau gemoy? Apakah Kursi panas menuju perebutan Ketua Kadin DKI Jakarta 2024-2029. Ini kan kursi panas nih, Bu, yang kita kejar. Mungkin ada tambahan juga, Bu. Mungkin ada, Bu, kata-kata orang ya. Wah, ada bikinan si Anu, bikinan ada dari luar, dari instansi, atau mungkin itu perlu juga Ibu bersihkan supaya betul-betul Ibu yang maju itu betul-betul murni dengan Ibu sendiri. Saya lihat sekian tahun yang lalu masih biasa-biasa dagang usahanya. Kok sekarang jadi melanjut sampai saya lihat hampir 30 cabang sekarang ya di Jakarta. Nah, mungkin perlu Bu ajarin saya untuk bisnis bagaimana. Satu, kedua, karena kita orang pegang koperasi, Bu. Kembali saya juga koperasi. Dulu saya pernah dengar lihat Ibu bikin mengumpulkan pengusaha-pengusaha kecil di sekitar sini untuk Ibu bina. Dan bagaimana? Lanjut nggak? Ada bagaimana sisarnya untuk mereka-mereka? Mungkin itu aja, Bu. Ya, Pak Naspi, terima kasih. Memang semua pasti tahu teman-teman. Saya berangkat dari sebuah garasi. Yeah. Saya dengan modal yang tidak banyak, kemudian juga bahkan dibilang nol, kemudian juga keterbatasan semuanya, ya itu saya rasakan. Dan mungkin kunci utama adalah kita harus punya pilar. Nah, pilar saya memang ada, salah satunya adalah trust. Jadi bagaimana kita sebagai pengusaha harus benar-benar orang lain trust dengan kita. Sehingga apabila orang sudah trust, pasti semua bisa terlaksana dengan baik. Dan memang tidak lupa dari semua berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena apa yang kami lakukan selalu kami sisihkan buat, tadi Pak Nasri sebutkan CSR, yeah. Itu kami juga ini mengumumkan kepada para customer kami bahwa sebenarnya Bapak Ibu yang sudah belanja di toko kami, toko daging Nusantara, itu berarti sudah menyumbang atau beramal. Karena di sana kami menyediakan khusus booth tersendiri dari kembalian yang nilainya mungkin Rp5, Rp10, Rp100, kan suka ganjil ibu-ibu ya, daripada nerima kembalian permen. Nah, kita minta kesukarelaan dari Bapak Ibu juga untuk ya membuat menggenapkan nilai yang dikeluarkan itu tujuannya nanti untuk kas yang menambah CSR yang biasa kami lakukan. Jadi kami melakukannya sekarang ini kami sebut ada program vaksinasi, di mana kita lebih fokus kepada teman-teman stunting, anak-anak stunting kita bantu. Kemudian itu continue bisa lihat di IG kita. Kemudian juga kita melakukan santunan anak yatim setiap 10 Muharram tidak pernah terlewatkan. Kemudian pada saat bulan Ramadan juga kita selalu menyantuni anak-anak yatim. Selain dari itu tentu ibu-ibu duafa, kemudian juga anak-anak disabilitas. Nah, ini kita juga bantu. Cuma pertanyaan Pak Naspi yang lain adalah tadi mengenai pembinaan dari UMKM-nya lah. UMKM kami. Jadi begini Pak Naspi, untuk permodalan
kami memang kerjasamakan dengan perbankan. Kemudian mereka itu kita referensikan untuk apabila mereka adalah pelanggan-pelanggan setia kita, mereka bisa mendapatkan dana yang bunganya cukup rendah, kemudian tapi harus belinya ke kami, Pak. Kemudian kalau teman-teman ini kan mereka sebagai konsumen nih beli daging di kita. Mereka ada yang memproduksi, misalkan memproduksi dendeng, kemudian memproduksi rendang dalam kemasan. Itu bisa masuk ke toko-toko kami, Pak. Nah, ini yang kami lakukan sehingga kemitraannya. Jadi kami juga selain daripada memberikan permodalan, akses permodalan, juga untuk membantu teman-teman dalam menjualkan produknya. Itu Pak Nasbi.